Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat racing mania semuanya, satu buah motor Mio Sporty mengalami kendala suka mati mendadak, teman-teman. Jadi motor yang ada di depan saya ini lagi dalam tahap perbaikan. Cuman ini sekarang sudah dalam tahap pemasangan, teman-teman. Jadi untuk tahap penggarapan, pembongkaran dan yang lainnya, mohon maaf saya tidak bisa sertakan karena mungkin saya harap teman-teman juga sudah pada paham lah cara itu. Cuman di sini saya sedikit akan menjelaskan atau sedikit berbagi cerita dari beberapa pengalaman yang pernah saya pegang, yang pernah saya servis untuk motor dari Mio Sporty dalam penyakit yang suka mati mendadak apabila motornya dalam keadaan sudah mengalami panas. Kalau motornya udah agak jauh kita pakai, tiba-tiba mati. Kemudian kita diamkan beberapa menit, 5 sampai 10 menit motornya bisa hidup lagi. Nah, itu sudah sering terjadi yang terjadi di motor ini. Memang untuk kendala motor ini banyak sekali yang kerusakan yang terjadi atau beberapa part yang aus ya. Karena seperti teman-teman bisa lihat di sini, ada beberapa part yang saya gunakan, yang saya ganti, yang saya cek. Kemarin tuh pertama saya cek di bagian ini piston. Nah, ini pistonnya ya, bekas-bekasnya di sini ada. Nah, ini piston-pistonnya sudah pada baret. Ini udah pada baret, ada bekasan-bekasan macet ya. Ada bekasan-bekasan macet. Nah, jadi sekalian saya ganti. Meskipun masih bisa hidup menggunakan piston ini, tetapi untuk memaksimalkan kinerja dari motor ini, jadi saya memutuskan untuk mengganti. Tapi ini juga hasil dari konsultasi saya dengan owner dari motor ini. Akhirnya setuju mengganti part yang ini piston. Kemudian di sini kita lihat dari kerenggangan rantai kamprat, rantai keteng kemarin, kerenggangannya sudah di luar batas normal. Ternyata pas saya cek, ini bagian lidah tensionernya udah hilang separuh. Nah, ini udah patah. Dan kalau kita biarkan nanti bisa bermasalah, rantai kampratnya nanti bisa copot. Itu bisa berakibat fatal, klepnya bisa bengkok nanti. Itu bahaya sekali, itu bahaya. Pokoknya mendingan sekalian saya ganti ya, karena ini sangat fatal. Nah, ini yang keduanya. Kemudian ada lagi di bagian noken as. Nah ini seperti teman-teman bisa lihat, ini noken as baru ya. Nah, ini noken as baru yang saya pasang. Nah, ini yang bekasnya. Nah, di sini untuk noken as yang bekasnya ini kenapa saya ganti juga, karena di sini sudah tergerus ya. Karena kendala motor ini kemarin pas saya cek di bagian oli, kondisi olinya sudah sedikit. Akhirnya saya memutuskan untuk melihat kondisi dari noken as ini. Ya, ternyata setelah saya ukur, ini ukuran noken as sudah hilang beberapa mili. Ya, pinggangnya sudah tergerus, ini terlihat sekali ini sudah tergerus. Bahkan untuk bubungannya juga sudah habis ini. Tergerus ya. Makanya saya putuskan untuk mengganti, karena noken as ini sangat berpengaruh sekali dengan kinerja mesin dan tenaga dari motor ini. Karena motor 4 tak itu hampir 50% bisa dibilang sangat berpengaruh sekali untuk noken as. Ya, akhirnya saya ganti pakai noken as yang baru tapi original, dan ini hasil dari konsultasi juga dengan owner dari kendaraan ini. Nah, karena kemarin noken asnya sudah kita lihat jelek, kemudian kita lihat di bagian part yang terhubung ke noken as dan pelatuk inilah. Nah, ini pelatuk atau rocker arm, atau bisa dibilang apa ini, piano clap. Nah, ini untuk rocker arm atau pelatuk atau piano clap ini juga saya ganti, karena di sini pas kita cek sudah terjadi kebaretan yang sangat fatal. Ini baret yang sangat rusak sekali ini. Nah, ini berakibat kalau misalkan kita biarkan, kita paksa pakai, meskipun bisa dipakai dan motor masih bisa tetap hidup, tetapi kinerja motor nanti tidak akan stabil, teman-teman. Bentar, mana ini malah jatuh nih. Oh, ini.
Nah ini akhirnya saya ganti, dan ini juga menjaga agar noken as yang baru ini tidak rusak lagi karena tidak bersinggungan langsung dengan yang part yang sudah rusak ini. Jadi saya ganti, putuskan dengan yang baru ini. Nah ini yang baru ya, yang baru udah dipasang. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ada yang lain seperti busi dan roller. Ini roller, busi, dan ini juga pendukung dari part motor yang mendukung untuk kinerja motor ini menjadi lebih maksimal, seperti itu. Nah, di sini sebetulnya kendala awal yang terjadi di motor ini adalah suka mati mendadak, teman-teman. Suka mati mendadak, tiba-tiba hilang tenaga awal-awalnya, terus hilang kompresi dan motornya mati. Nah, jadi sebetulnya untuk tahap penyelesaian yang akal-akalan, tidak usah kita bongkar seperti tadi yang saya ganti itu bisa. Jadi kita setelah prediksi itu melihat kerenggangan klep di sini terlalu rapat kemarin itu. Nah, mungkin terjadi karena pemuaian yang terjadi karena oli, kondisi dari oli sirkulasi oli yang sudah tidak normal lagi, olinya sedikit, akhirnya terjadi panas berlebih, dan di bagian klep ini terjadi pemuaian. Apabila sudah motor dalam keadaan panas, akhirnya celah klep ini menjadi tidak ada, menjadi terlalu rapat, dan akhirnya terjadi kebocoran kompresi. Akhirnya motornya mati mendadak apabila motor sudah terjadi panas berlebih, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi penyelesaiannya sebetulnya dengan menyetel klep ini, untuk setelan yang in bisa kita kasih 0,8 atau 0,6 sampai 0,10. Itu pokoknya kisaran itu bisa disetel untuk klep in, dan untuk klep X 0,8 sampai 0,15 kisaran itu bisa disetel. Biasanya motornya kembali normal. Ya. Kalau motor sudah disetel seperti itu, biasanya dalam keadaan kondisi panas pun, karena ukuran segitu, apabila terjadi pemuaian masih ada tahap masih ada celah nanti. Kalau sudah terjadi panas pun masih ada celah yang tersisa. Jadi tidak terjadi mati mendadak lagi seperti yang di awal terjadi, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, jadi itu mungkin sedikit pengalaman yang penyelesaian dari motor Mio Sporty, ataupun bahkan bisa dilakukan juga di motor yang lain apabila terjadi kendala seperti itu. Oke, nah teman-teman, sekarang mungkin saya akan mulai menyelesaikan tahap pemasangan ini, tahap penyerpisan yang lainnya, dan nanti insya Allah kalaupun motornya sudah dalam tahap hidup, sudah masuk hidup, sudah selesai penyelesaian pengerjaan, nanti insya Allah saya bikinkan atau saya sambungkan, masukkan video ke video ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau lihat hasil dari penyelesaiannya, nanti di akhir video saya akan selesaikan atau saya akan masukkan video untuk motornya setelah hidup. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat dari apa yang saya bagikan ini. Mudah-mudahan dapat berguna buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sementara, dan nanti kita lanjut lagi. Oke, sahabat racing mania semuanya, sudah beres. Ini tahap pemasangan, tahap servis, setting semuanya sudah beres. Kita coba hidupin. Tinggal pijit toya sedikit aja udah hidup nih. Ini udah normal ya. Tuh. Ini suara mesinnya halus kembali nih. Jadi halus lagi, dan insya Allah ini untuk settingan kerenggangan klep, terus yang lainnya lah seperti yang di karbu dan yang lainnya yang tadi sudah servis. Untuk kendala yang seperti kemarin suka mati mendadak tiba-tiba itu insya Allah tidak akan terjadi lagi. Oke teman-teman semuanya, pokoknya intinya jangan telat servis untuk sebuah motor, karena motor itu
Kalau cuma untuk dipakai doang ya percuma, nggak diservis pasti nanti bakal balik lagi penyakit-penyakit yang lainnya ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.